Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akdan Baki, jurusan Sistem Informasi Universitas Bhinneka Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas akhir dari pembuatan program mata kuliah pemrograman web lanjut. Di sini saya akan membuat point of sales. Untuk stack yang digunakan yaitu Laravel, Liveware, Alpine.js dan Tailwind CSS. Untuk alur program kerjanya di sini saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini ada proses untuk login ke dalam programnya. Kita bisa login terlebih dahulu. Lalu di sini ada 4 page, yang mana dashboard. Dashboard ini berisi tentang penjelasan terkait pos seperti revenue, monthly revenue, transaksi yang ada, produk yang ada di program ini, terus ada top 10 best selling produk, terus ada produk out of stock yang menjelaskan quantity dari produk tersebut. Untuk alur pertama ini bisa membuat create new kategori terlebih dahulu. Contohnya minuman. Di sini juga bisa upload image. Kita coba upload image. Oke, berhasil. Dan edit juga, kita coba edit. Untuk kategori image bisa dikosongi karena no label. Ini teredit. Terus kita coba delete, akan keluar modal untuk delete nya, dan berhasil delete. Kita tambahkan saja untuk kategori minumannya. Di sini saya menggunakan gambar yang random karena hanya menjelaskan alurnya saja, bagaimana program itu berjalan dengan baik. Lalu yang kedua ada kita bisa menambahkan produk, create new product ini. Contohnya Coca-Cola. Lalu bisa add image juga. Saya akan menambahkan gambar bebas. Produk kategori yang diambil dari tabel kategori tadi, ada makanan 1 dan minuman. Lalu kita inputkan harganya dan kuantiti dari produk tersebut. Oke, berhasil. Kita juga bisa edit produk tersebut. Contohnya seperti ini. Oke, bisa teredit. Di sini juga ada validasi. Jadi ketika produk tersebut formnya tidak terisi, maka otomatis akan keluar validasi untuk memberitahu bahwa form tersebut harus required terisi datanya. Lalu alur terakhir ini masuk ke point of sales. Jadi produk yang sudah ditambahkan ini akan masuk ke point of sales seperti ini. Contohnya kita bisa contoh menambah Coca-Cola, maka akan masuk ke shopping cart ini. Nah, ketika kita klik detail transaction, maka akan keluar grand total dari produk yang sudah ditambahkan ke kartnya. Untuk pembayarannya kita coba bayarkan 20.000. Kita klik save transaction, nanti otomatis redirect ke halaman dashboard. Nah, di sini akan ketambah mie goreng produk yang tadi sudah kita tambahkan ke cart yang kita check out seperti ini. Nah, total revenue-nya 30. Lalu ini yang sudah dibeli, 10 produk yang sudah dibeli, dan update terakhir dari quantity
produk yang sudah ditambahkan tadi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dari programnya. Di sini saya rootnya di sini saya menggunakan beberapa root, yaitu jadi ada root group yang mana dashboard, lalu grup dari kategoris dan produk, lalu ada post sesuai dengan packnya. Untuk kategori ini ada 3 grup, yaitu dari tampilan kategori indeksnya, lalu create tampilan create-nya, lalu ada edit. Begitu juga dengan produk, root produk. Untuk skema database-nya di sini saya jelaskan. Ada one to many antara tabel produk dan kategoris. Lalu ada one to many antara tabel transaction detail dan transaction. Yang ketiga ada one to many antara tabel transaction detail dan produk. Yang keempat ada one to many antara tabel transaction dan user. Lalu yang kelima ada one to many antara tabel cards dan user. Yang keenam ada one to many antara tabel cards dan produk. Seperti ini contohnya. Belongs to itu menjelaskan mengenai one to many. Lalu selanjutnya untuk menggunakan variabelnya dan mengambil data yang ditampilkan. Sini ada model dari setiap tabel yang tadi sudah saya jelaskan untuk mengambil datanya. Lalu untuk menambahkan variabel dari Emacs, contohnya di sini saya menggunakan asesor model kategori. Contohnya yang ada di kategori. Nah, di sini saya menggunakan asesor yang mana ini kita buat yang di dalamnya melakukan return ke aset ke dalam folder ini storage kategoris. Jadi saat mengambil atribut Emacs ini otomatis menghasilkan output seperti nama domainnya, lalu storage, kategoris, nama ini, dan nama file dari Emacs-nya. Yang di produk juga sama, menggunakan asesor untuk menampilkan Emacs-nya. Lalu yang selanjutnya ada menggunakan komponennya. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponennya. Jadi di sini sudah terinstall beberapa komponen. Contohnya ada di indeks. Nah, ini contohnya ada di sini. Ini untuk contohnya ini XWidget ini diambil dari
sini dari komponen cards yang mana menjelaskan mengenai title, variable title, subtitle, dan data. Lalu ada modal, ini yang digunakan dari delete tadi yang keluar pop-up-nya. Nah, ini implementasinya itu adalah seperti contohnya di sini X button. Nah, ini X button taper delete. Nah, buttonnya ada di sini. Ini case-nya di delete di sini. X modal menggunakan modal yang diambil dari card modal.blade.php. Lalu cara untuk menambah datanya, alurnya. Untuk contohnya adalah yang ada di kategoris. Nah, ini ada yang di index, dimana pertama-tama ini menggunakan sebuah thread yang disediakan oleh Laravel, yaitu use with pagination, lalu mendefinisikan atribut title dan layout ini, lalu mendefinisikan beberapa properti, diantaranya adalah search dan path. Nah, terus metode delete yang digunakan untuk menghapus data kategori sesuai dengan parameter ID yang dikirimkan. Di dalam metode tersebut itu pertama-tama itu mencari data dari kategori berdasarkan parameter ID. Jadi yang di baris ini itu untuk mencari data yang ada di kategori berdasarkan parameter ID yang dikirimkan. Setelah berhasil dikirimkan, nanti dilanjutkan untuk menghapus gambar kategori yang ada di storage disk local delete space name ini. Kemudian juga menghapus semua kategori sesuai yang ada di parameter ID yang dikirimkan di sini. Lalu yang ada function render, di mana itu pertama didefinisikan sebuah variable dengan nama table heads. Selanjutnya membuat variabel dengan nama kategoris yang dimana variabel tersebut menampung seluruh data kategoris yang kita miliki. Di sini juga menggunakan filtering data sesuai dengan value dari properti, yaitu search dengan metode latest. Nah, ini untuk paginate yang digunakan untuk menampilkan urutan data paling baru dan dibuat pembatasan data yang ditampilkan hanya sebanyak 7 data menggunakan metode paginate. Kemudian data kategori kita bisa lempar ke dalam view dengan cara menggunakan metode compact agar data tersebut bisa digunakan di dalam view-nya. Jadi di return dan di compact seperti ini tab. Lalu yang selanjutnya itu nanti harus membuat rutesnya seperti yang saya jelaskan di awal tadi, yang mana root index seperti ini agar bisa menampilkan page dari indeksnya. Untuk yang produk itu juga sama. Untuk indeks dari produknya pertama juga sama, menggunakan thread
yaitu use with pagination, lalu mendefinisikan atribut title dan layout, lalu ada properti search dan path, dan metode delete, sama seperti yang digunakan pada kategori. Mungkin saya akan menjelaskan untuk komponen yang ada di product, view product, yang ada di index.php. Nah, di sini saya menambahkan beberapa pemanggilan komponen yang telah dibuat, yaitu xButton, button, lalu ada xSearch dan xTable. Ini xButton ini yang digunakan props-nya yaitu types, href, dan title yang ada di atas props ini. Lalu untuk create-nya juga ada penambahan komponen yaitu xload. Untuk menampilkan perulangannya menggunakan kurang lebih for else, lalu empty dan enforce else. Untuk pagenet halamannya ini seperti berikut: product, link, selanjutnya untuk create-nya ini saya akan jelaskan ada beberapa properti yang ditambahkan, yaitu path, name, image, kategori ID, price, dan quantity. Berikutnya juga saya mendefinisikan sebuah validasi, yaitu menggunakan metode rules ini. Lalu selanjutnya metode save untuk proses penambahan data ke dalam tabel produk. Di dalam metode ini saya mengambil validasi yang telah dibuat sebelumnya, yaitu dari displayDate ini, lalu memanfaatkan metode storeAs untuk menghandle proses penyimpanan data gambar. Kemudian jika request yang dikirimkan sudah selesai dengan kriteria validasi yang didefinisikan, maka bisa melakukan insert data baru ke dalam tabel produk menggunakan metode create seperti ini. Terakhir diarahkan ke sebuah route yang bernama product.index yang memanfaatkan redirect dari liveware navigate through, yang artinya akan berpindah otomatis tanpa melakukan route page. Yang terakhir ada metode render yang digunakan untuk menampilkan halaman create dan produk. Kode di sini menampilkan seluruh data, yaitu kategori, lalu dilempar data kategori yang dibuat ke view, yaitu left pack product create. Lalu selanjutnya ini menambahkan roots dari create-nya seperti ini. Selanjutnya untuk dari editnya menggunakan thread juga, lalu atribut title dan beberapa properti. Lalu ada
penggunaan metode life cycle hook yang di dalam Livebear yaitu mount. Metode ini dijalankan ketika komponen pertama kali dirender. Pada kode ini saya membuat default folder dari property name menggunakan data dari property kategori name. Lalu name ini memiliki value dari properti product name. Lalu ada method rules dan method update. Kemudian ada pengecekan dari properti image jika bukan null. Maka akan menghapus data gambar produk kita untuk dilakukan upload gambar ulang. Kemudian jika request yang dikirimkan sudah sesuai dengan kriteria validasi yang didefinisikan, maka bisa melakukan update data tabel produk sesuai dengan ID menggunakan metode update seperti berikut ini. Lalu yang terakhir ada render, metode render untuk dan menampilkan data kategori yang ada penambahan produk di produk tadi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.